Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada qada dan qadar Allah merupakan rukun iman yang keenam. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara kita beriman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengetahuinya, pelajari dengan sungguh-sungguh agar kamu dapat memahami dengan baik pelajaran iman kepada qada dan qadar. Qada menurut bahasa adalah keputusan atau ketetapan. Sementara menurut istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluk-makhluk Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman di mana belum ada suatu apapun yang tercipta. Qada merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menimpa manusia, baik itu berupa kelahiran, kematian, rezeki, jodoh, maupun musibah, semua itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hadid ayat 22. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Sedangkan qadar menurut bahasa adalah ukuran atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar berarti ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Itu perbedaan dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah terhadap semua makhluk yang telah ditetapkan sejak zaman azali, sementara qadar adalah ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Jadi bisa dibedakan, kalau qada itu ketentuan Allah yang belum terjadi, yang masih ditulis di Lauhul Mahfuz, sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Manusia tidak ada yang mengetahui qada dan qadar atas dirinya. Qada dan qadar biasa disebut juga dengan takdir. Adapun takdir itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Namun, kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terdapat hikmahnya. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi pada diri manusia ada dua macam, yaitu yang pertama takdir mugrom. Takdir mugrom adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dirubah lagi oleh manusia. Contohnya, bayi yang lahir laki-laki ataupun perempuan, kematian, terjadinya hari kiamat, dan sebagainya. Itu semua tidak bisa dirubah lagi oleh manusia. Adapun yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dapat dirubah oleh manusia dengan cara berusaha, dengan cara berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, orang yang malas belajar dapat menjadi pandai apabila ia rajin belajar. Orang yang memiliki rezeki sedikit
dapat menjadi banyak apabila rajin berusaha dan selalu bekerja keras. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm ayat 39. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi, takdir mu'alaq bisa dirubah oleh manusia dengan cara berikhtiar, berusaha, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu macam-macam takdir yang terjadi kepada manusia. Kita selaku umat Islam harus senantiasa beriman kepada qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan sepenuh hati, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, dan yang lain sebagainya. Dengan beriman kepada qada dan qadar yang telah Allah tetapkan, seorang muslim tidak akan putus asa atas segala cobaan dan musibah yang menimpa dirinya. Mereka akan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diterima dan berusaha menerima segala cobaan dan ujian yang menimpanya. Adapun hikmah dari beriman kepada qada dan qadar sebagai berikut. Yang pertama, bersungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan. Dalam menghadapi kehidupan, kita harus selalu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang terbaik. Suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan datang begitu saja tanpa adanya usaha, tanpa adanya ikhtiar. Kita tidak pantas berputus asa. Pada hakikatnya, Allah tidak akan mengubah nasib kita kecuali kita sendiri yang mau berusaha untuk mengubahnya. Yang kedua, sabar menghadapi cobaan. Sebelum mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan, pasti akan banyak cobaan dan rintangan yang kita lalui. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi pula ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu, kita harus selalu sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan. Yang ketiga, senantiasa berserah diri atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Tawakal bukan berarti pasrah terhadap keadaan serta tidak mau berusaha lagi, tetapi tawakal itu berarti kita pasrah kepada Allah setelah kita sudah berusaha dengan maksimal serta menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman kepada qada dan qadar meyakini bahwa semua yang terjadi adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki yang terbaik bagi hamba-hambanya. Itu penjelasan singkat tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat Islam harus senantiasa meyakini dan menerima seluruh takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, silakan kalian mengisi evaluasi soal yang diberikan. Lalu jawab di komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.